Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Buat para pemirsa dimanapun saja berada. Berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Fahlawi. Saya akan bacakan sebuah berita yang dikutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul Kabar buruk buat kubu lawan, deklarasi koalisi Anies Baswedan tinggal menunggu waktu. Lebih lanjut, Syahrial mengajak seluruh pihak untuk sama-sama merapatkan barisan dalam mendukung Anies maju di Pilpres 2024. Terlebih koalisi membutuhkan pemikiran dan energi. Ia pun mengingatkan meski ketiga partai politik yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies sebagai bakal calon presidennya, gangguan untuk menggagalkan koalisi akan terus datang. Dan jangan lupa banyak juga yang berusaha ingin menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kita hanya mohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa karena suara rakyat, suara Tuhan, pungkasnya. Selanjutnya, ya, itu berita mengenai deklarasi Capres, deklarasi Anies Baswedan yang tinggal menunggu waktu saja. Ya, mengapa tinggal menunggu waktu saja ya? Artinya ya, dukungan PKS sudah menyatakan kesiapannya. Ya, Demokrat begitu juga. Nah, apalagi Nasdem sebagai pelopor dari koalisi perubahan ini. Ya, mengapa saya mengatakan tinggal waktu saja? Ini mengingat gerak-gerik dari politik, perilaku, terutama perilaku Surya Paloh sebagai pengusung utama dari Anies Baswedan, di mana beberapa waktu yang lalu beliau dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke istana, yang kuat dugaan menurut para pengamat ya bahwa hal tersebut terkait dengan pencapresan Anies Baswedan, pendeklarasian Anies Baswedan. Bahkan salah seorang petinggi di Partai Nasdem mengatakan pada saat itu Pak Jokowi mempertanyakan tentang putusan Partai Nasdem yang mencapreskan Anies Baswedan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Ya, meskipun hal tersebut tidak harus ya. Ini mungkin Pak Jokowi ini katanya dengan etika. Mengingat Anies Baswedan bukan merupakan tokoh yang tidak terlalu diharapkan oleh kubu pemerintah pada saat ini. Bagaimana gerak-gerik politik pada akhir-akhir ini, terutama pemerintah ya, seperti menganggap Anies Baswedan itu sudah pasti memenangkan Pilpres yang akan datang, sehingga dilakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Bahkan menurut Rocky Gerung, istana harus rapat setiap hari guna membahas tentang Anies Baswedan ini, bagaimana mencari kesalahannya, bagaimana mencari kelemahannya, sehingga calon yang diusung oleh pemerintah nantinya ya akan mampu mengalahkan Anies Baswedan. Kan tapi ya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang terbaru adalah oke lah Anies Baswedan maju sebagai calon presiden, itu tidak masalah. Yang penting nanti di lingkaran Anies Baswedan itu anggaplah wakil presidennya itu adalah orangnya Jokowi, orangnya pemerintah. Bagaimana kita membaca itu? Ya, setelah pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh, apa yang dilakukan Surya Paloh setelahnya? Apakah bertemu dengan apa? Apakah mengunjungi Partai Demokrat ataukah mengunjungi Partai Keadilan Sejahtera? Tidak demikian. Siapa yang dikunjungi oleh Surya Paloh? Partai mana yang dikunjungi oleh Surya Paloh? Orang yang dikunjungi Surya Paloh adalah Partai Golkar. Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Apa tujuannya? Ya, Surya Paloh beranggapan bahwa antara Golkar dengan Nasdem itu memiliki romantisme masa lalu.
sehingga dia merasa merasa perlu untuk eh, mengajak Partai Golkar untuk bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Mengapa harus perlu mengajak partai yang lain? Ya, mengapa tidak membiarkan partai yang lain merapat ya? Kata Jua sekarang sudah memiliki 28% kursi, ya sudah memiliki 28 kursi yang sudah merupakan syarat minimal yang harus dimiliki untuk bisa mengusung calon presiden. Ada pengamat berpendapat bahwa hal tersebut kaitannya dengan sarannya Pak Jokowi untuk meminta kepada Surya Paloh agar menemui Erlangga Hartarto. Bisa jadi tujuannya adalah untuk mengajaknya masuk dalam koalisi perubahan dan menawarkan Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Artinya, ya, meskipun Anies maju sebagai calon presiden, akan tetapi sebagai calon presiden, orang-orang pemerintah atau orang-orang Jokowismen masih ada di dalam pemerintahan Anies Baswedan seandainya memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Tidak ada jaminan Anies Baswedan akan menang kan? Oke lah sekarang dielulukan oleh rakyat, tapi kita tidak tahu di masa yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Nah, cuma justru yang menarik seandainya Erlangga Hartarto masuk ke koalisi perubahan, terus Nasdem sudah jelas-jelas menawarkan posisi calon wakil presiden kepada Erlangga Hartarto. Kira-kira bagaimana respon dari mitra koalisi yang lain, yaitu PKS dan Demokrat? Toh juga katanya Nasdem bahwa urusan wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Kan tapi pada hari ini dia menawarkan posisi wakil presiden kepada Erlangga Hartarto. Padahal salah satu yang membuat koalisi ini alot ya, yang katanya bahkan sampai hari ini belum juga mengumumkan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Salah satu alasannya adalah terkait dengan posisi calon wakil presiden, yang dimana Partai Demokrat semacam setengah mengunci ya. Bahwa dia akan mendukung Partai Nasdem, koalisi perubahan, dengan catatan menjadikan AHY sebagai calon wakil presidennya. Dan itu yang ditolak mentah-mentah oleh Partai Nasional Demokrat. Ini artinya ada standar ganda. Ketika partai lain yang menawarkan figurnya atau tokohnya sebagai calon presiden ditolak, akan tapi dalam kesempatan yang lain Nasdem juga menawarkan posisi calon wakil presiden kepada kader partai lain, ya. Dalam hal ini Partai Golongan Karya. Mungkinkah hal tersebut disebabkan karena suara Partai Golkar yang sebagai pemenang kedua ya setelah ketiga, itu Golkar, PDI, Gerindra dan Golkar. Sehingga seandainya salah satu koalisi partai, anggaplah antara PKS atau Demokrat yang keluar dari koalisi pemerintahan, masih ada Partai Gerindra masih ada Partai Golkar yang akan mencukupi 20% suara kursi di parlemen. Dan seandainya Erlangga Hartarto Golkar bergabung ke koalisi perubahan dan menjadikan Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden, yang jadi pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peluang menang ya, seandainya Anies berpasangan dengan Erlangga Hartarto? Mengingat dari hasil survei kan Erlangga Hartarto tidak memiliki elektabilitas seperti elektabilitas calon-calon yang lain. Anggaplah kalau di posisi wakil presiden ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan tokoh-tokoh yang lain. Dan sejauh ini sepertinya belum untuk posisi wakil presiden
Airlangga Hartarto tidak begitu dilirik oleh berbagai lembaga survei. Artinya dia tidak masuk radar cawapres. Di capres dia masuk radar, kan, tapi elektabilitasnya tidak begitu signifikan, hanya beda-beda sedikit dengan Puan Maharani yang elektabilitasnya hanya 1%. Sekian, selamat beristirahat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.